Hari Senin selalu merupakan hari istimewa anak sekolah. Begitu juga untuk Pasifika dan kedua adiknya. Terutama Maseo, karena sebelum belajar biasanya Bu Guru bercerita walau hanya sebentar. Cerita itu adalah cerita rakyat. Maseo suka dengan cerita rakyat. Tapi terkadang ceritanya dibuat bersambung oleh Ibu Guru. Seperti juga hari ini. Bu Guru memberi kelanjutan cerita minggu yang lalu. Cerita tentang asal-usul telaga. Tapi kali ini, cerita ini membuat Maseo bertanya-tanya dan merasa sedikit takut. Sambil mengerjakan tugasnya, pikirannya masih tertuju pada cerita Bu Guru. Lalu, ia bertanya kepada Kak Pasifika. Kak, kakak, boleh nggak aku bertanya? Boleh saja. Ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang membuatmu penasaran, Dek. Emang orang zaman dulu sakti-sakti ya? Betul Mas Yo. Contohnya Prabu Boko yang mengutuk Roro Jonggrang karena menipu dia. Adik-adik, itu hanya ada dalam dongeng ya. Ayo Carlo. Apa itu dongeng? Kakak, aku hanya menggoda Mas Yo kok. Dongeng itu cerita hayalan, alias tidak benar-benar terjadi. Aku memang hanya menggoda Mas Yo karena ia menanyakan hal yang lucu. Maaf ya Mas Yo. Kamu ini jangan suka menggoda Maseo, kenapa? Maseo, dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Tokohnya hanya hayalan. Ada apa sebenarnya? Aku penasaran sama nenek yang marah sama warga desa karena pelit dan suka berbuat jahat. Dalam cerita buku hari ini, nenek itu menghukum warga desa dengan air yang membanjiri desa sehingga desa itu tenggelam bersama warganya. Masih jadi takut kalau ada orang yang seperti itu saat ini. Ngeri. Untunglah itu hanya dongeng, Maseo. Tapi memang ada pesan dari cerita itu. Apakah kamu tahu? Entahlah kak, tapi tadi Bu Guru berpesan supaya kita tidak suka berbuat jahat, gak boleh pelit, gak boleh juga menghina orang lain, harus mau menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, itu disebut dengan pesan cerita Mas Yo. Namanya amanat kalau kata Bu Guru. Wah. Adik-adik kakak benar-benar pintar semua ya. Kalian mendengarkan dengan baik penjelasan dari Bu Guru. Tapi Kak, ngomong-ngomong, Tuhan Yesus untung tidak seperti itu ya. Walaupun kita nakal, kadang jahat, males, bandel, Tuhan Yesus tidak pernah menghukum kita loh. Tuhan Yesus kan bukan dongeng kak Carlo. Hebat adik kakak ini ya. Benar adik-adikku, Tuhan Yesus tidak seperti tokoh-tokoh dongeng yang perilaku dan penghakimannya dipengaruhi oleh kehendak dan pikiran manusia. Kita harus berterima kasih pada Tuhan Yesus karena menjadi Tuhan dan Bapa yang sangat baik untuk manusia, yang mau mengasihi manusia dengan sangat luar biasa, kasih yang tidak ada habisnya. Bagaimana adik-adik?
Apakah cerita dalam percakapan Pasifika dan adik-adiknya menyenangkan? Pada akhir percakapan Pasifika dengan adik-adiknya, kita tahu sikap Yesus terhadap manusia. Bagaimana menurut kalian? Melegakan bukan? Kita sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang sangat baik. Dia Maha Pengampun. Dia Tuhan yang sungguh murah hati pada semua manusia. Ketika manusia berbuat salah, Tuhan bisa sedih dan marah. Tapi Dia tidak suka menghukum sampai manusia itu binasa. Saat manusia berdosa dan membuat Tuhan sedih, Dia sering mengingatkan kita agar kita manusia selalu mentaati perintah-perintahnya. Dia selalu mau mengampuni kesalahan kita melalui banyak kisah dalam kitab suci. Kisah Tuhan Yesus mengampuni perbuatan wanita yang berzina menggambarkan betapa Tuhan mengampuni dengan cara yang sungguh luar biasa. Tuhan memang tidak suka dengan perbuatan wanita itu. Tapi Dia tidak membiarkan wanita berdosa itu dihakimi oleh orang banyak dan dihukum rajam. Sekarang Tuhan Yesus meminta untuk tidak mudah menghakimi dan menghukum perbuatan jahat orang lain, karena Dia sudah memberi teladan untuk kita. Kita dituntut untuk mengasihi sesama, bahkan pada musuh kita atau orang yang menyakiti kita. Tuhan meminta kita untuk memiliki kasih Bapa, kasih yang tidak menuntut balasan, dan mengasihi dengan kasih Kristus. Mencintai walau harus terluka, itu bukti kasih Kristus. Mari anak-anak, kita belajar mengasihi dan tidak membalas kejahatan, tetapi mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin.